Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan mereview kembali produk lawas ya, yang dulu ya, zaman-zamannya belum banyak HP ya. Ini sering menggunakan pemancar-pemancar yang seperti ini untuk lokalan dan sebagainya. Tapi saya belum pernah merakit sampai tuntas ke antena gitu ya. Saya paling takut soalnya petir. Ini biasanya kakak saya, dia punya pemancar FM yang buat ngebreak. Baik, kali ini pun kita akan bahas tentang osilator FM ini, yang ini ya, bagian depannya saja. Ya, ini jaraknya lumayan agak jauh ya, sekitar 10-15 meter lah. Kalau saya pakai power sini 9 volt baterai PV3 ya. Nah, biasanya saya eksperimen dengan osilator ini untuk membuat sebuah mic wireless yang paling mudah dibuat. Nah, asal komponennya dia nggak melenceng ya, soalnya kalau pemancar itu sama ampli itu beda. Kalau pemancar itu beda satu lilit aja, lilitannya ini bisa mental frekuensinya, nggak ketangkep di siaran radio, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Dan juga kawat lilitan biasanya menggunakan nih, kalau FM itu 3 lilit ya, keterangannya sini ada nggak ya? Nah, 3 lilit ya, benar 3 lilit, dan kawatnya diameter 0,2 mm di koker 4 mm. Nah, ini sering saya pakai ini. Dan ini yang ini nggak usah dibahas. Jadi kita akan bahas yang ini saja. Transistor menggunakan dia FCS 9018. Tapi saya juga pernah pakai C1674. Dan ini bekerja dengan baik. Nah, untuk mendapatkan komponen ini biasanya saya dulu mencari barang bekas radio yang jadul. Kemudian saya ambil bagian komponen yang vitalnya, seperti kapasitor ini yang C10 PF ya, 10 picofarad. Nah, ini harus benar-benar sama gitu loh. Biasanya saya mencari dari radio bekas, ada di bagian radio penerima. Lebih baiknya kalau anti gagal nih, kalian pakai yang ada di sini aja. 10 PF, 33 PF, ya 68 PF ya. Ini ada beberapa komponen yang paling pentingnya di sini. Oke, untuk berikutnya, nah ini adalah rangkaian yang sudah saya potong. Jadi saya cuma menggunakan ininya saja, kemudian saya kasih baterai di sini ya. Ini kokernya ukuran tadi 4 mm kalau nggak salah. Dililit pakai kawat diameter 0,2 di sini. 3 lilit, gak usah banyak-banyak. Kalau banyak juga mental juga frekuensinya nanti. Nah, kemudian di sini ada di inputnya ada 5,6. Ini nanti disambungkan ke preamp mic yang kita bikin untuk siaran lah ibaratnya, kalau bahasa untuk pemancarnya. Tapi kalau untuk mic, sekedar untuk mic, kita bikin preamp mic biasa aja, masukkan ke sini. Dan juga jalur nanti ada ikut ke sini aja jalur plusnya. Ya, untuk preamp mic-nya bikin yang kalau bisa di bawah 9 volt ya, pakai yang pernah saya buat di beberapa tutorial video saya, itu juga bisa dipakai ya. Jaraknya cukup lumayan sih mas bro, saya pakai kabel berapa, masa 3 jengkal antenanya. Nanti kapan-kapan kalau ada komponen-komponen yang seperti ini mungkin akan saya coba ulang ya. Buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan. Ini jarang gagal mas bro, jarang gagal. Yang penting ini lilitannya benar ya, karena lilitan ini menentukan sekali di sini. Dia ada di bagian plus baterai ke sini, dan dia menuju ke kolektor transistor FCS 9018 sini. Dan juga ini kopelnya C10 PF, ini juga kopelnya ke kolektor dan emitter. Dari emitter ke ground juga dikopel pakai 10 PF. Ini ke antena 68 PF. Dan juga dari plus baterai dikopel 33 PF ke emitter ke sini. Ini juga yang 10 PF dari plus baterai juga ke sini. Ini nilainya ini harus sesuai dengan ini. Kalau enggak susah hidup, atau mungkin nggak bakalan hidup sama sekali, karena ini udah disetting ya, udah disetting. Kalau ininya sudah benar semua, kalian pasang sesuai dengan yang tertera di sini, masih juga tidak bekerja, coba periksa kesalahan kebalik apa enggak transistor FCS 918 nya. Dan ininya ini
ya lilitannya. Kalau ini 100 nano ini nggak dipakai juga nggak apa-apa, kalau emang DC kan stabil ya. Ini sekedar untuk tapis saja ya, filter aja supaya bersih. Jangan menggunakan adaptor yang tidak rata ya, harus benar-benar rata. Jadi kalau bisa baterai aja seperti ini kalau emang untuk wireless. Tapi kalau kalian punya adaptor yang benar-benar DC nya rata ya, seperti baterai, itu kalian bisa gunakan. Ini 9 volt aja. Kalau di ujungnya sih biasanya pakai sebenarnya pakai 12 volt ya. Biasanya saya menggunakan baterai yang kotak seperti ini 9 volt. Cuman itu aja sih. Dan ini bagus ya, bagus banget kalau menurut saya. Kalau untuk bagian osilator yang seperti ini gampang dibuatnya. Cuman kelebihan dan kekurangannya mungkin kalau para senior sudah tahu ya. Untuk penangkapan siarannya kalian bisa gunakan radio analog dulu. Pertama-tama kalian hidupkan dulu sebelum dikasih mic atau apa ya. Tapi kalau pada saat dikasih mic di sini, dikasih preamp di sini drop, coba kalian putar lagi di bagian peritnya di sini ya. Ya, bagian peritnya disesuaikan dengan frekuensi yang ada di radio kalian. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah koleksi buat teman-teman di channel saya yang masih setia di channelnya Bang Jep Elektro. Kembali ke sini ya, dan ini gambar pertamanya, ini keterangannya. Ini sebenarnya di Google juga banyak ya. Ini dia pakai 12 volt ke sini tuh. Saya pakai sini pakai 90 baterai, dan ini saya nggak pakai. Ini C930x2, ini C930x4. Ini paralel semua. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat bereksperimen.